pada masa kampanye itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada surat pernyataan hutang, saya yang tanda tangan. Kami juga baru tahu nih dari sumber berita dari yang lain-lain bahwa ada aliran uang yang bersumber dari pihak asing, kemudian identitas yang tidak jelas. Yang dilihat ada kampanye yang bukan sebelum ini bagaimana? Pertama, KPU Bawaslu menegaskan bahwa transaksi di belakang layar antara kandidat itu adalah peristiwa pidana. Pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan, banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang, saya yang tanda tangan. Dalam pasal 339 jelas bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang bersumber dari pihak asing, kemudian identitas yang tidak jelas digunakan untuk kampanye. Nah, itu jadi persoalan juga. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah gitu. Loh, kenapa kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan gitu? Kan dia punya gaji, punya apa, kan begitu kan? Nah, ini justru yang mencurigakan adalah kenapa kalau menang malah tidak dikembalikan gitu loh. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kita tahu lah kalau orang menang itu kan punya kesempatan banyak untuk menggunakan kewenangan dan kekuasaannya. Apalagi kalau berutangnya itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai kepada dia uang yang begitu besar secara tidak transparan. Nanti suatu hari orang itu akan datang menagih, saya minta pos menteri ini, saya minta pos ini, saya minta pos ini, saya minta proyek ini, saya minta proyek ini, saya minta izin ini, saya minta izin itu. Ini yang sebenarnya ngerusak sistem transparansi kita karena ada banyak transaksi di belakang layar yang kemudian negara dioperate dari belakang layar gitu. Nah, yang begini-begini ini harus diadres secara clear di depan masyarakat kita dan harus diregulasi secara baik. Ya, itu bahayanya karena nanti mekanisme belakang layar ini yang bekerja kadang-kadang lebih dominan dari yang terjadi di depan layar gitu. Bagi siapapun yang menuding, saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan. Relawan Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Jadi dari poster ini kemudian saya balas. Karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Ada pemilik pulau juga. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Jadi bukan cuma seorang dermawan itu juga oligarki gitu. Itu oligark gitu. Jangan pernah sekali-kali pun kita menghalalkan semua cara hanya untuk mencapai kemenangan. Tidak ada artinya kemenangan itu ketika kita masih bisa bersukaria, masih bisa berdansa-dansi di atas tangisan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Nasdem tidak mau memiliki karakter seperti itu. Pak Yusuf Kalla itu juga oligark dan mereka kan pendukung Anies Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Ada juga pemilik pulau. Banyak yang bertanya mengenai pulau pribadi Pak Surya Paloh. Ya, memang betul beliau memiliki pulau pribadi di Kepulauan Seribu. Dan di Indonesia ini hanya beberapa orang saja yang memiliki pulau pribadi. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Why not the best? Gitu loh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Jangan sampai kalau di seberang, di barisan lawan kita bilang orang-orang seperti ini sebagai oligark, tapi kalau ada di barisan kita sebut sebagai orang baik dan dermawan. Kampanye populis kerakyatan yang hipokrit lah, yang munafik. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menyoroti utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai 50 miliar rupiah untuk kampanye pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Bawaslu menduga transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye yang masuk unsur pidana.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan penerimaan dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Untuk diketahui, Undang-Undang Pilkada memperbolehkan calon kepala daerah menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal 75 juta rupiah. Sedangkan dari swasta maksimal 750 juta rupiah. Anies sendiri mengakui bahwa pemberian pinjaman tidak mengharuskannya membayar utang tersebut apabila menang dalam Pilgub DKI 2017. Anies nyatanya menang, artinya Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye 50 miliar rupiah. Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebut itu di laporan akhir dana kampanye, kata Bagja pada Selasa 14 Februari 2023. Bagja menjelaskan, meski sumbangan dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara ini sulit diusut. Sebab Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI sejak tahun 2022 lalu. Biasanya kalau pilkadanya sudah selesai ya tidak bisa diusut, kecuali pelanggaran dana kampanye ini ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan sudah selesai masa jabatannya, baru muncul. Aneh juga, baru muncul sekarang. Inilah repotnya kita ini, ujar Bagja. Kendati begitu, Bagja akan mengecek sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies ini, Bagja berharap agar kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran pemilu 2024. Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam pemilu 2024. Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh wakil Golkar Erwin Aksa. Dia menyebut Anies berutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu. Setelah kabar utang itu beredar luas, Anies menyampaikan klarifikasi. Anies tegas menyatakan bahwa utang 50 miliar rupiah itu bukan milik Sandi. Anies menjelaskan uang 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga atau pihak asing untuk keperluan kampanye. Pihak ketiga ini mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebaliknya, utang tersebut dianggap lunas apabila Anies Sandi menang. Jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang. Ada tanda tangan. Apabila kalah, maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Jadi itu selesai, itu yang terjadi, ujar Anies dalam sebuah wawancara. Anies menjelaskan begitu banyak dana sumbangan yang masuk sebagai dukungan ke tim kampanyenya saat dia dan Sandiaga Uno maju dalam Pilkada DKI Jakarta di 2017 lalu. Anies mengakui sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya dan ada pula yang tidak diketahuinya. Namun ternyata ada sejumlah dana sumbangan langsung yang pemberinya minta dicatat sebagai utang. Yang pemberi dukungan ini minta dicatat sebagai utang, kata Anies Baswedan. Menurut Anies, ada ketentuan dari dukungan atas sumbangan itu bahwa jika Anies Sandi gagal memenangi Pilkada DKI Jakarta, maka dana sumbangan itu akan dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Dengan Sandiaga Uno sebagai penjaminnya, Anies menegaskan bahwa posisi Sandiaga di situ bukan sebagai pemberi pinjaman, sebagaimana yang telah dipersepsikan oleh sebagian publik. Meski demikian, Anies mengaku tidak bisa membuka siapa pihak ketiga yang memberikan dana sumbangan sebesar 50 miliar rupiah itu dengan menggunakan ketentuan perjanjian seperti itu. Penjaminnya Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung, ujar Anies. Dia mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan dia sendirilah yang menandatangani surat perjanjian itu.
Meski demikian, dengan telah dimenanginya Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, maka utang 50 miliar itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai isi perjanjian tersebut. Apabila kami menang pilkada, maka dinyatakan sebagai bukan utang dan selesai. Jadi sebagai bentuk dukungan. Itulah yang terjadi. Begitu pilkada selesai, menang ya selesai, tegas Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti polemik utang gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang disebut melibatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies disebut-sebut berutang kepada Sandiaga hingga puluhan miliar rupiah. Dana itu dipakai untuk kampanye Pilgub. Saya menyoroti perjanjian Anies Sandi. Itu ada dua. Pertama, perjanjian dibuat di antara kandidat, tapi itu bukan sumbangan, tapi utang piutang. Yang menarik itu karena adanya klausul kalau tidak menang, maka uangnya dikembalikan. Tutur dia. Fahri mengaku heran dengan adanya kesepakatan politik Anies dan Sandi, apabila di dalamnya disepakati jika menang dalam Pilgub DKI lalu, maka utang tersebut tidak akan dikembalikan. Akhirnya muncul pertanyaan publik, kok kalau menang uangnya tidak dikembalikan? Justru kalau menang itu logikanya dikembalikan. Kan dia punya gaji. Ini justru mencurigakan kenapa kalau menang malah tidak dikembalikan, imbu dia. Mantan kader PKS ini mengatakan seharusnya biaya kampanye bisa dikurangi, kemudian pertanggungan negara harus lebih besar, supaya orang-orang yang punya kapasitas memimpin tidak harus membayar dan berutang. Apabila utang itu harus kepada kelompok yang memberikannya kepada dia, uang yang begitu besar secara tidak transparan, nanti suatu hari orang itu akan datang untuk menagih. Saya minta pos menteri ini, saya minta proyek ini, izin ini. Tentu ini merusak sistem transparansi kita, imbuh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga mengkritisi sistem biaya kampanye di Indonesia jelang perhelatan pemilihan umum atau pemilu. Aturan mengenai biaya kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu dinilai belum ketat. Kalau kita baca Undang-Undang Pemilu, peraturan yang dibuat KPU dan Bawaslu memang pengaturan biaya kampanye kita belum terlalu ketat, kata Fahri. Menurut Fahri Hamzah, longgarnya aturan mengenai dana kampanye berpotensi disalahgunakan, sehingga secara tidak langsung melanggengkan praktik korupsi. Padahal, kata dia, jika bangsa Indonesia ingin bebas dari budaya korupsi yang berpotensi masif terjadi jelang pesta politik, maka harus diatur aliran dana yang mengalir ke peserta pemilu. Artinya, aturan dana kampanye masih longgar. Kelonggaran-kelonggaran itu yang kemudian banyak yang menyalahgunakan. Sebenarnya, memang kalau kita satu bangsa ingin bersatu dari korupsi, ya memang diantara yang paling penting kita atur adalah dari mana uang seorang yang maju jadi kontestan di dalam pemilu. Itu penting sekali. Tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari korupsi kalau pengaturan biaya pemilunya itu tidak transparan, pungkas Fahri Hamzah.